Pemirsa, seperti tadi saya sampaikan, saat ini saya ketemu dengan siswa-siswa SMA SMK yang sederajat yang nantinya akan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka yang ada di pemerintah Kota Jambi. Mereka adalah orang-orang yang terpilih dari seleksi yang dilakukan oleh pemerintah kota, terutama oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah, saat ini saya berada di Desa Bahagia. Jadi ini adalah nama khusus untuk tempat karantina para calon pasukan pengibar bendera pusaka. Saya ketemu dengan Mbak Dea, ini adalah camat di Desa Bahagia, dan Bu Carek ya nih ya. Ini Mbak Reta yang menjabat Carek atau sekretaris, dan ini dengan Pak Lurah, namanya Mas Anta. Mas Anta, dari sekolah mana ini? Nama lengkapnya siapa nih? Untuk nama lengkap saya sendiri Nelano Awan Takwa, Pak. Nah, SMA-nya dari mana? Di SMA Negeri 8 Yogyakarta. SMA 8. Nah, gimana? Proses mengikuti seleksi untuk masuk itu berapa? Gimana? Bisa ceritakan mungkin singkatnya. Untuk proses seleksi paskibraka sendiri diperlukan beberapa proses, Pak. Dari mulai administrasi, lalu ada seleksi organisasi dan juga fisik, dan terakhir wawancara, Pak. Tinggi ada standar? Ya, ada untuk putra sendiri standarnya 165 cm. Nah, kalau putri? Putri 160 cm. Nah, apa yang kemudian menjadi sesuatu kebanggaan Mas Anta menjadi bagian dari calon pengasuhan pengibar bendera? Yang menjadi bangga, kita mempunyai tugas khusus, mempunyai peran khusus dalam mengibarkan bendera pusaka yang tidak semua orang bisa lakukan, Pak. Kenapa kok pengen jadi paskibraka ini? Karena ayah saya sendiri seorang anggota dari Polri, saya termotivasi juga untuk mencapai cita-cita tersebut, yaitu sebagai anggota Polri. Bagi saya, paskibraka merupakan batu loncatan untuk mencapai cita-cita tersebut. Baik, nah sekarang kita mau berpindah ke Careknya Desa Bahagia, itu Mbak Reta. Nah, Mbak Reta itu nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya lumayan panjang, Pak. Oh, namanya iya? Laurencia Lintang Arum Purbasari Harjanto. Oh, tinggal di mana nih? Saya tinggal di Juminahan, belakang Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. SMA-nya? Saya dari SMA Negeri 3 Yogyakarta. Oke. Jadi apa yang kemudian membuat kebanggaan bagi Reta sendiri untuk jadi pasukan pengibar bendera nih? Kebanggaannya karena mungkin sama seperti Anta tadi, bahwa kami mempunyai tugas khusus saat perayaan kemerdekaan Indonesia, yaitu bisa mengibarkan bendera duplikat pusaka ya, karena sekarang bendera pusaka sudah di Istana Merdeka, dan itu menjadi suatu momen yang nggak bisa terlupakan, karena setiap tahun kan berganti ya Pak Heru, dan itu satu kali seumur hidup, jadi membuat saya merasa bangga karena saya bisa menjadi salah satu bagian dari momen itu. Nah, tapi kan kebetulan masuk di dalam suasana yang lagi pandemi, apalagi di masa PPKM. Ini apa yang kemudian kira-kira menjadi tantangan atau sesuatu yang harus diciptakan oleh Carek terutama, dan Lurah dan camatnya nanti di sini, itu apa yang menjadi hambatan tantangannya? Kalau yang menjadi hambatannya sendiri mungkin di rasa kekeluargaannya, karena seharusnya kami bisa ngobrol, sharing, dan lain sebagainya, tapi terhambat karena harus menjaga protokol kesehatan dan juga lebih mementingkan seperti menjaga jarak, juga mengurangi interaksi dan lain sebagainya. Tapi saya yakin kalau teman-teman dari Paskibraka pasti memiliki cara tersendiri, atau pasti bisa untuk menjaga terus rasa persaudaraan yang ada. Nah, ini sekarang sama camatnya. Nah, apa tuh sebenarnya tugasnya camat, lurah, sama Carek ini di Desa Bahagia ini apa sebenarnya? Mengkoordinir acara yang ada di asrama. Di asrama ini kami tidur di sini 10 hari, Pak, dari tanggal 10 sampai tanggal 19. Nah, apa yang kemudian harus dijadikan tugas dari teman-teman terutama di masa pandemi seperti ini? Untuk prokesnya sendiri, adik-adik diwajibkan untuk menggunakan masker KN95, ada face shield juga, dan adik-adik diwajibkan untuk setiap saat membawa hand sanitizer semprot. Untuk aktivitas interaksi antar yang dikhawatirkan Reta tadi tidak bisa lebih intens, tidak bisa menyatu antar tim, itu gimana kira-kira? Jadi di sini kami membuat RT-RT, Pak.
itu fungsinya untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan satu sama lain. Jadi di RT itu dibagi satu RT-nya sekitar ada 3 sampai 4. Bu Cari gimana cara strateginya untuk supaya nanti kompak mentautkan hati itu bisa muncul di masa pandemi latihan di kampung Desa Bahagia nih? Kami mengadakan sharing dan juga saling jujur tentang perasaan masing-masing, apa yang sedang dirasakan atau dikeluhkan. Dan kalau semisal masanya dari pelatihan sudah selesai dan sudah ada di rumah masing-masing, kami akan tetap menjalin persaudaraan dengan tetap chatting di grup, kemudian menanyakan kondisi dan keadaan, dan kalau nanti sudah membaik situasinya, bisa kumpul dan juga pergi bersama atau untuk mengobrol, sekedar ngobrol-ngobrol santai. Kalau Bu Camat, kira-kira apa tugas yang paling penting untuk di Desa Bahagia nih? Apa ukuran berhasil dan tidaknya? Bagaimana mereka menjalin kekeluargaan tersebut. Mereka satu angkatan ada 38. Berhasil atau tidaknya, setelah mereka keluar dari asrama, Pak. Apakah mereka tetap menjalin komunikasi atau tidak? Pemirsa, pada saat ini kita sudah menyelesaikan segmen tentang bagaimana suasana Desa Bahagia. Bagaimana masing-masing itu dulu sudah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari untuk bisa menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera. Harapannya memang sampai nasional, tapi karena ada tahapannya, ya alhamdulillah mereka bangga karena bisa menjadi pasukan pengibar bendera yang nantinya menjadi pasukan yang akan mengibarkan bendera di halaman Balai Kota di Jakarta. Kita nanti akan melihat pada segmen berikutnya tentang persiapan terutama membuka Desa Bahagia. Kita akan melihat ketemu wajah-wajah yang penuh semangat, wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang mempunyai rasa bangga, agar nantinya mereka bisa menjadi pasukan yang betul-betul bisa mengibarkan bendera pada saat hari Natal. Kita ikut pada segmen berikutnya dan kita nikmati apa yang nanti kita lihat.